Kita melanjutkan pelajaran kita di khotbah Tuhan Yesus di sinagoge di Kapernaum. Ini pasal 6 ayat 48 sampai 51 dapat diberi judul Nenek moyang mereka makan mana di padang gurun dan meninggal dunia. Dia adalah roti hidup. Memang bagian ini mengetengahkan suatu kontras antara roti hidup yang membawa hidup dan maut yang akhirnya menguasai semua mereka yang makan mana di padang gurun. Pasal 6 ayat 48, Akulah roti hidup. Sesuai dengan penjelasan sebelum pasal 6 ayat 35, khotbah ini ditutup dengan pernyataan yang juga dipakai untuk membuka khotbah ini. Aku adalah roti hidup. Ini sesuai dengan pola khotbah bagi rabi-rabi Israel pada zaman itu. Mungkin karena penjelasan literal dari kiasan roti hidup ditolak oleh orang Yahudi, dia kembali ke kiasan itu. Kiasan yang figuratif, roti hidup, dikembangkan lebih lanjut dengan pemakaian ungkapan dagingku. Pasal 6 ayat 49 dan 50, Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ditulis di sini, nenek moyangmu sebenarnya aslinya bapak-bapakmu, yang berarti nenek moyangmu. Perbedaan antara mana dari surga dan Tuhan Yesus sebagai roti hidup dikembangkan di dalam ayat 49 sampai 51 ini. Nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka di dalam padang gurun, mereka mati. Tetapi setiap orang yang makan roti hidup, Tuhan Yesus, mereka tidak akan mati. Mereka akan hidup selama-lamanya. Agama lama, ya sebenarnya luar biasa, mengherankan. Tetapi bagaimana agama itu dibandingkan dengan kasih karunia dan kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ingatlah pasal 1 ayat 17. Segala sesuatu di dalam agama lama, apa itu? Kecil dibandingkan dengan apa yang disediakan oleh Tuhan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka di dalam agama lama, bahkan mereka yang sempat makan mana yang turun dari surga, akhirnya mereka mati. Ini lebih-lebih mengejutkan. Ini lebih mengejutkan lagi jika kita mengingat bahwa ya memang ada beberapa kekecualian, tetapi mereka yang makan mana di padang gurun, mati di padang gurun sebagai tindakan disiplin Tuhan Allah. Tetapi dengan roti yang turun dari surga, barang siapa makan roti itu tidak akan mati. Pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ia adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di sini kontras antara kematian di bawah Musa dan hukum Taurat dibandingkan dengan hidup dalam Dia yang adalah roti hidup. Perbandingan kontras ini dikembangkan lebih lanjut di sini. Makan dari roti ini dan hidup untuk selama-lamanya. Dia akan memberi roti ini, dagingnya, bagi hidup dunia. Maka di dalam ayat ini, dia mengulangi ayat 50, tetapi memakai juga istilah baru yang agak mengejutkan kita, dagingku. Pemberian daging itu memberi hidup. Dan ini bukan
hanya untuk Israel saja, tetapi untuk seluruh dunia. Jika ungkapan roti yang kuberikan itu ialah dagingku dibaca oleh orang Kristen, mungkin mereka menafsirkan, oh ini mengenai perjamuan kudus. Sama seperti ungkapan, ambillah ini tubuhku di dalam Markus pasal 14 ayat 22. Tetapi firman yang membahas perjamuan suci memakai istilah tubuh, bukan istilah daging. Di dalam pasal ini ada khotbah yang dikhotbahkan di dalam sebuah sinagoge pada orang Yahudi di Kapernaum. Mereka tidak tahu apa-apa mengenai perjamuan kudus, tetapi mereka sungguh memahami mengenai mana di padang gurun. Pemakaian istilah daging di sini mengingatkan kita pada pasal 1 ayat 14. Firman menjadi daging. Sebagai daging, sebagai manusia, dia dapat menjadi korban untuk hidup dunia. Bukankah dia telah disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Tafsiran ini bahwa ungkapan dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia merujuk pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan tidak merujuk pada perjamuan kudus, didukung dengan ungkapan untuk hidup dunia. Di dalam Injil Yohanes, preposisi yang di sini diterjemahkan untuk, yaitu huper, sering dipakai mengenai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dan kita dapat melihat preposisi huper yang di sini diterjemahkan untuk di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, pasal 10 ayat 15, pasal 11 ayat 51 dan 52, pasal 15 ayat 13, pasal 17 ayat 19, dan pasal 18 ayat 14. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus di dalam bagian ini, di khotbah ini, dia kuat mengkontraskan roti hidup yang membawa hidup pada kematian yang akhirnya menguasai semua yang makan mana di padang gurun.